menceritakan tentang seseorang yang mengalami perubahan hidup besar setelah menemukan kepercayaan atau keyakinan. Bagaimana hal ini mempengaruhi cara pandangnya tentang dunia dan tanggung jawabnya sebagai makhluk bertuhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Jinwardi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Fakultas Ilmu Teknologi dan Sains, Program Studi Informatika, dosen pengampu Dr. Son Haji MM. Pada tugas UTS Agama kali ini saya akan bercerita tentang sosok Umar bin Khattab. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ia menjadi musuh utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras melawan dan memerangi dakwah Nabi Muhammad. Perangainya yang keras dan kejam serta keberaniannya yang tak takut pada siapapun. Namun setelah memeluk Islam, ia menjadi orang yang paling terdepan untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia juga dianugerahi gelar Al-Faruq oleh Nabi. Ayah Umar bin Khattab bernama Al-Khattab bin Nufail, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Pada saat Umar bin Khattab masih muda, dia juga memiliki tubuh yang kuat dan kekar. Ia tumbuh lebih cepat daripada teman-teman sebayanya, daripada teman-teman seumurannya. Sejak dia masih muda, dia sudah sangat terlatih dalam olahraga seperti olahraga bela diri, menunggangi kuda, gulat, dan lainnya. Sikap keras dan kasar yang dimiliki Umar bisa jadi merupakan hasil dari didikan sang ayah yang menggetarkan kerasnya. Jadi selama hidupnya, Umar juga dipenuhi kesederhanaan, padahal ia berdagang seperti masyarakat Mekah pada umumnya. Boleh jadi wataknya yang keras itu menyebabkan tidak pernah bernasib baik dalam dunia perdagangan. Ketika datangnya Islam dan disebarkan melalui dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar juga tergolong orang yang sangat keras dan kejam, sampai ia pun berusaha mengancam mereka yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap keras dan mudah marahnya Umar yang menyebabkan ia bertindak keras secara berlebihan, sampai pada puncaknya di mana pemberontakan dia juga berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad dan ajarannya itu. Ia berpendapat keadaan ini baru bisa membaik jika ia segera mengambil tindakan tegas tersebut. Kemudian ia pergi menemui Nabi Muhammad dan berniat membunuhnya. Namun niatnya ia urungkan saat dia menemui iparnya, yaitu Said bin Zaid, dan adiknya Fatimah binti Khattab untuk menanyakan perihal keislaman mereka. Lalu Umar meminta untuk membacakan lantunan ayat Al-Quran yang dia dengar sebelum dia masuk ke dalam rumah. Dibacakanlah surat Toha yang mereka baca tadi, dan Umar memujinya seraya berkata, "Aduhai indahnya dan sangat mulia kata-kata ini." Setelah mendengar ayat Al-Quran itu, hati Umar bergejolak untuk masuk Islam dan ingin langsung berikrar di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya Umar disambut baik dan gembira oleh kaum muslimin. Terkabulnya doa Nabi yang senantiasa berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar, yaitu Abul Hakam bin Hashim." Yaitu siapa?
Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Kemudian Allah memperkenankan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Masuknya Umar ke dalam Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam yang awalnya disyiarkan secara sembunyi-sembunyi, lalu ketika Umar masuk Islam, dakwah tersebut secara terang-terangan. Umar yang tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan, maka Nabi Muhammad memberikan gelar kepadanya Al-Faruq, yang berarti pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Setelah Nabi wafat, urusan memimpin agama sekaligus sebagai pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Kemudian Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam memimpin kaum muslimin. Terpilihnya Umar sebagai khalifah, tidak sedikit kaum muslimin menjadi resah dan takut ya dengan sikap Umar yang terkenal kasar, keras, juga kejam, dan sekarang ia menjadi pemimpin mereka. Berita itu pun sampai ke telinga Umar, sehingga Umar menyuruh masyarakat untuk berkumpul. Sesudah Umar menjadi khalifah, dalam pidatonya dia juga berdoa, "Ya Allah, diriku sungguh orang tegar, orang kasar, maka lembutkanlah hatiku. Ya Allah, aku manusia lemah, maka berikanlah diriku kekuatan. Ya Allah, aku manusia kikir, maka jadikanlah hatiku pemurah, dermawan." Umar juga meminta kepada kaum muslimin untuk tetap mengingatkannya apabila ia melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan kepemerintahan. Amirul Mukminin merupakan panggilan kaum muslimin terhadapnya. Masuknya Islam Umar bin Khattab merupakan kekuatan yang Allah berikan untuk menjaga dan menyiarkan agama Islam. Perangai sikap yang dimiliki Umar bin Khattab dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti tegas dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil keputusan, berani dan tidak takut untuk memperjuangkan yang hak dan memerangi yang batil, dan hidup dalam kesederhanaan serta dermawan. Itu video yang saya sampaikan untuk tugas agama UTS agama kali ini. Semoga mendapat nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.